Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ghanimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali tafkif kita. Sementara masih tafsir Ustazah Hen ya? Sampai surat apa tafsir ini? Ya, pokoknya sampai surat beberapa lah ya. Nanti ada materi-materi yang lain, tapi sementara ini kita akan habiskan materi tafsir dulu. Yang akan kita baca tafsirnya pada siang hari ini adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Baik, bismillah walhamdulillah. Yang pertama surat Al-Ma'un dari sisi Makkiyah dan Madaniyah. Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa surat ini Makkiyah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir. Beliau mengatakan wahya makkiyatun fi qauli Atha wa Jabir. Ini menurut Al-Imam Atha dan Imam Jabir bahwa surat ini adalah Makkiyah. Wa ahadu qaulai Ibnu Abbasin, dan salah satu di antara dua qaul yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Wa madaniyah fi qauli Qatadah wa akharin, dan sebagian lagi mengatakan bahwa surat ini adalah surat madaniyah. Al-Imam Asy-Syaukani, apa bedanya Makkiyah dengan madaniyah? Makkiyah sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan madaniyah sesudah hijrahnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Selain daripada Al-Ma'un, surat Al-Ma'un ini memiliki beberapa nama yang lain. Yang pertama Suratul Din. Surah Ad-Din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ad-Din. Jadi surat yang nama lainnya adalah surat Ad-Din atau surat Ara'aita. Surat Ara'aita. Ya, bisa menggunakan surat Ara'aita, Ad-Din, wa yuqal suratul yatim. Ada juga yang menyebut nama surat ini adalah surat Al-Yatim. Ya, kenapa? Nanti kita akan ketahui bersama insyaallah tabaraka wa taala. Wa hiya sab'u ayat, ada 7 ayat. Baik. Yang pertama, Allah tabaraka wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita. Ra'a yara dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Ra'a yara ru'yah. Ra'a yara. Ya, ra'a ini pertama artinya melihat. Ya. Atau bisa juga berarti berpendapat. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ra'a juga bisa berarti bermimpi. Ra'aitu fil manam. Aku bermimpi. Ya. Maka ra'a yara oleh sebagian ulama ini kita lihat ya. Ara'aita digunakan kalau kita urut dari Al-Baqarah ke bawah. Kata ra'a juga digunakan di surat Al-Fil. Alam tara. Sama asal katanya. Ra'a yara. Di sini ara'aita. Kalau di alam tara ini sifatnya ar-ru'yah al-aqliyah. Jadi secara akal, karena Rasul tidak menyaksikan kejadian datangnya ashabul fil. Ya. Maka Allah mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kejadian tersebut, dan ini mutawatir. Jadi bukan sesuatu yang mutawatir, artinya tidak mungkin berdusta orang. Ini cerita klise istilahnya ya. Cuman sifatnya kuat karena jaraknya juga tidak jauh dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dikata ara'aita ini artinya melihat, ar-ru'yah al-basariyah, melihat. Ya. Maka ketika Allah tabaraka wa taala berfirman ara'aita ya, alladzi yukadzibu bid-din. Ini kita akan temukan ada 6 sifat
yang Allah tabaraka wa taala sebutkan di sini yang merupakan sifat ahli neraka. La mahalah, kalau ada keenam sifat ini, maka dia akan menjadi ahli neraka. Tidak ada perbedaan pendapat di sana. Ya. Dan ini ada tambahan dari Syekh Muhammad Al-Shinqiti. Kalau kita baca surat tetapi ini kan ada dua ya. Apa namanya? Ru'yah aqliyah. Rasul tidak melihat secara langsung, tetapi mendengar kejadian ini dari orang-orang terdahulu dan kejadian tersebut ya yakin adanya. Kalau suatu keyakinan yang didasarkan kepada pendengaran saja, itu namanya ilmul yaqin. Ini kan ada surat apa ini? At-Takatsur. Ya. Ilmul yaqin. Kalau sesuatu yang meyakinkan karena kita melihatnya langsung, ini disebut dengan ainul yaqin. Kalau sesuatu yang kita yakini karena kita dengar dan lihat langsung, ini disebut dengan haqqul yaqin. Sekali lagi, yang pertama namanya apa tadi? Ainul yaqin. Kalau sifatnya apa? Keyakinan yang didasarkan pada penglihatan kita. Kalau sesuatu yang didasarkan pada pendengaran kita, ilmul yaqin. Ya, bukan ilmu, ilmul yaqin. Ain kadut, ilmul yaqin. Nah, kalau sesuatu yang sifatnya meyakinkan karena kita lihat dan kita dengar, ini disebut dengan haqqul yaqin. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ya, yang pertama kan apa tadi? Ilmul yaqin, itu mendengar karena kita dengar. Semua kabar tentang neraka itu kan diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan benar-benar menjadi yakin ketika kapan? Ainul yaqin, menyaksikan, makin yakin kalau kita dengar suara penduduk neraka itu sehingga sampai ke tahap haqqul yaqin. Nah, kalau alam taro ini sifatnya apa tadi? Apa disebut apa? Ilmul yaqin. Karena kepastian tentang sesuatu yang terjadi yang didasarkan pada pendengaran. Ya, sedangkan ar-ra'aita di sini adalah ainul yaqin. Ya, bahkan bisa masuk dalam haqqul yaqin. Baik, kita lanjutkan. Surat ini menerangkan tentang karakter umat Islam sesungguhnya. Dan surat ini menunjukkan tentang bahwa agama Islam ini sesungguhnya menjadi solusi bagi berbagai macam penyakit sosial. Ayat sosial pendek tapi maknanya dalam. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu, wahai Muhammad, khitab ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak terbatas pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa juga kepada kita semua. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini ciri-ciri ahli yang pertama. Ahli neraka yang pertama, Ini ciri-ciri ahli neraka yang pertama. Yukadzibu biddin, at-takdzib fid din. Yang kedua apa? Yadu'ul yatim. Yang ketiga apa? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kemudian an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yang keenam, wa yamna'una al-ma'un. Tetapi jika kita lihat, keenam hal ini akan kembali kepada satu muara. Akan kembali kepada satu muara. Apa itu? Qaswatul qalb. Ini artinya kepada kerasnya hati. Dan seorang muslim itu bukanlah seorang yang memiliki hati yang keras. Maka coba lihat ini, Masya Allah ya. Ini daqaik. Makanya saya kalau antum mau merujuk, belum ada sih diterjemahkan ya. Saya banyak menjadikan Syekh Muhammad Al-Shinqiti di dalam tafsir beliau. Tafsirnya ya saya nonton di YouTube, masih hidup beliau, doktor. Dalam sekali. Ini kalau kita baca ya, apa namanya, 6 perkara tadi yang membuat seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Jika kita balik, 6 perkara ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Pendusta agama tidak mungkin akan masuk surga. Berarti yang tasdiq, yang membenarkan agama, ajaran agama, di antara sifat-sifat ahli surga. Ya. Kemudian yang kedua apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik
yang menyakiti, yang mendorong anak yatim. Yang menyayangi anak yatim merupakan ciri-ciri ahli surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ya, tidak mengajak atau mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Orang yang mengajak, mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin merupakan ciri-ciri ahli surga. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai akan salatnya. Apa makna lalai di sini? Orang yang menunda-nunda waktu salat. Walaupun makna yang dimaksudkan di sini kata para ulama, banyak tafsiran para ulama, al-munafiqin di antaranya. Maksudnya adalah al-munafiqin di sini. Ya, yang mereka mau sholat mau tidak, atau mereka sholat tanpa pernah berpikir bahwa mereka akan mendapatkan pahala. Kalau mereka tinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Karena makna ad-din nanti kita akan bahas. Makna ad-din itu bukan hanya agama saja. Ya. Tapi kita lanjutkan. Nah, maka orang-orang yang tidak melalaikan sholat ini merupakan ciri-ciri ahli surga. Alladzina hum yura'un, yang riak. Berarti orang yang ikhlas merupakan ciri-ciri ahli surga. Kemudian yang ketiga, wa yamna'un al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un artinya apa? Enggan memberi. Al-ma'un ini peralatan, nanti kita tahu ya, peralatan yang sepele. Panci ya, kemek sugon ya, tebolak, sendok, ladik. Ini masuk ke dalam kategori al-ma'un ya. Dan seorang muslim yang tidak bakhil merupakan ciri-ciri ahli surga. Jadi kalau dibalik ini, masya Allah. Ya. Ini diantara apa namanya indahnya bahasa Al-Quran. Yang berikutnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lalu kita lihat ya bahwa di ayat pertama, kedua dan ketiga mewakili dari bentuk kekufuran pada semua rukun keimanan. Apa maksudnya? Coba lihat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, at-takdzib fid din. Seseorang yang mendustakan agama itu akan menggunakan apa? Menggunakan hatinya. Dia mendustakan agama itu dengan hatinya. Bisa saja dia sholat, tapi dia tidak percaya dengan apa yang diajarkan oleh agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang mendorong anak yatim. Mendorong ini menolak. Ini merupakan apa? Pekerjaan badan. Sudah ya. Kemudian yang ketiga, wala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak mengajak orang lain. Mengajak itu menggunakan apa? Lisan. Paham tidak ini? Iman itu apa pengertiannya? Pengakuan dengan hati, wal amalu wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan dikerjakan dengan seluruh badan. Dan pada ketiga ayat pertama ini ya, contoh-contoh dari kekufuran dari tiga rukun keimanan yang tadi. Ya. Kalau kita lihat tadi alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu alladzi yukadzibu biddin. Ya. Ini apa? Amalul qalb, hati. Wala yahuddu fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ini badannya. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, menggunakan lisan. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Ad-din ini memiliki berapa makna selain daripada agama saja. Yang pertama, makna ad-din adalah al-Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah al-Islam. Kedua, makna dari ad-din adalah al-hukum, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Yukadzibuka biddin, ini artinya tentang apa? Ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, makna ad-din adalah al-jaza, balasan. Maka sebagian ulama mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang mendustakan agama maknanya adalah yang mendustakan apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditarik nanti kaitannya dengan salat. Orang munafik, mereka salat hanya sebatas salat tanpa mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meninggalkannya karena mereka menganggap meninggalkan salat tidak akan mendatangkan dosa. Ya, ini makna ad-din. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, humul ladzina laisa indahumur rahmah fi qulubihim. Siapa orang-orang yang mendustakan agama ini? Tadi saya katakan ada 6 ciri-ciri orang yang mendustakan agama dan akan masukkannya ke dalam neraka dengan satu kesatuan. Apa persamaan mereka? Ini datangnya dari hati yang keras. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Maka begini ikhwah fillah.
Jika tadi saya katakan bahwa 6 perkara ini adalah tanda kerasnya hati seseorang. Contohnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengetahui betul bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena bahkan mereka jauh-jauh hari, nenek moyang mereka, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya. Jauh-jauh hari sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berhijrah ke kota Madinah. Karena mereka meyakini bahwa akan diutus Nabi Yusa'ah, Nabi akhir zaman. Dan mereka berharap jika Nabi itu lahir dari Bani Israel, dari golongan mereka, orang-orang Yahudi ini. Tetapi begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lahir dari orang-orang Yahudi, mereka pun kafir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, orang-orang kafir ini kan, orang-orang Yahudi ini kan digambarkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiyakal hijarah au asyaddu qaswah." Digambarkan hati-hati orang Yahudi itu seperti apa? Seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Padahal mereka mengetahui ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ketahui Rasul persis dari tanda-tandanya. Bahkan tempat lahirnya mereka tahu. Kemudian Rasul hijrah ke kota Madinah, mereka tahu persis. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Siapa yang tidak tahu anaknya sendiri? Pasti semua tahu. Tetapi karena hati mereka keras. Tetapi karena hati mereka tidak mau terima, sehingga apa? Mereka tidak mengakui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka coba lihat di zaman Rasul lebih banyak mana yang masuk Islam, orang-orang Nasrani atau seterusnya. Bukan hanya zaman Rasul, seterusnya. Lebih banyak mana orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani jauh lebih banyak masuk Islam. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i, ya, bima arafu minal haqq. Ketika dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, air mata mereka mengalir. Karena apa mengalir? Karena mereka mengetahui kebenaran itu. Orang-orang Yahudi si kurang ajar. Ya, ketika salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia adalah pimpinan orang Yahudi, orang cerdasnya orang Yahudi di Madinah, orang pintar. Bapaknya pun orang pintar, ulama, ya. Maka ketika beliau menyatakan diri masuk Islam, ya, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau katakan, "Ya Rasulullah, sebelum aku masuk Islam, coba, ya, tanyakan siapa diriku kepada orang-orang Yahudi." Maka dikumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian Abdullah bin Salam sembunyi, yaitu ditutupi di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Madza taquluna fi Abdullah bin Salam?" Apa yang kalian katakan tentang Abdullah bin Salam? Maka orang-orang Yahudi menjawab, "Sayyiduna wa ibnu sayyidina wa qaiduna wa ibnu qaidina wa habruna ibnu habrina." Dia adalah sayyid penghulu kami yang merupakan anak dari penghulu kami. Dia pemimpin kami yang merupakan anak dari pemimpin kami. Dia ulama kami yang merupakan pemimpin dari ulama kami. Dia seorang yang paling baik yang merupakan anak yang paling baik. Maka keluarlah Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala dan mengatakan, "Jika kalian mengakui diriku sebagai orang yang terbaik di antara kalian, maka fa'ashidu, saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Orang yang ketika diakui sebagai orang terbaik, memeluk agama Islam, otomatis yang lain akan ikut. Begitu kan harusnya? Tetapi begitu Abdullah bin Salam mengikrarkan syahadatnya, apa kata orang Yahudi? Dia ini anak begini, anak paling buruk, ya. Dia ini seorang yang buruk, anak paling buruk, orang jahat, anak paling jahat. Berubah seketika. Kenapa? Qasat qulubuhum. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan ar-rasul an-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Bahkan tertulis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan saya lupa siapa sahabat yang ketika suatu saat berkunjung ke Romawi, ya, ditunjukkan gambar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya itu ada seorang sahabat yang saya lupa apakah tertawan atau memang menghadap ke raja Romawi. Seingat saya dia menghadap ke raja Romawi. Kemudian pada suatu malam dia dipanggil. Pada suatu malam beliau dipanggil, kemudian dikeluarkanlah suatu kotak. Suatu kotak, ya. Kotak berbentuk dari kayu yang kemudian ketika dibuka disuruh melihat. Rasul sudah meninggal dunia alaihi salatu wassalam, ya. Ketika dibukakan, tahukah kamu ini siapa? Gambar manusia. Sahabat ini mengatakan, "Aku tidak tahu. Ini adalah gambar Adam."
Dibuka lagi, entah berapa lantai, entah seperti apa modelnya, dibuka lagi, diperlihatkan ini gambarnya siapa. Aku tidak tahu, ini gambarnya Nuh. Dibukakan satu lagi, ini gambarnya Ibrahim. Dibukakan satu lagi, ini gambarnya Ismail. Dibukakan satu lagi, ini gambarnya Musa. Ini gambarnya Isa. Yang paling akhir kemudian, ketika dibuka, ini gambar siapa? Apa kata sahabat ini? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai gambaran fisiknya pun mereka telah simpan. Tetapi keimanan itu tidak menyentuh hati mereka. Ya, baik, kita lanjutkan. Apa poin yang ingin saya sampaikan? Karena kerasnya hati mereka, keras hati ini merupakan ciri-ciri kaum munafikin, ciri-ciri non-muslim. Maka orang Islam adalah orang yang paling lembut hatinya, dan orang yang paling lembut hatinya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang mengaku berzina kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Tadinya Rasul berpaling muka karena memang seorang hakim, ya, seorang qadhi gitu ya. Ketika ada orang yang mengajukan atau yang mengaku kepada dirinya bahwa dia berzina, apa yang harus dilakukan qadhi? Dia pura-pura enggak dengar dulu, bukan langsung menyambut, wah ente, enggak. Dia pura-pura enggak dengar. Ya, seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pura-pura tidak mendengar sampai perempuan ini kemudian mendesak, ya Rasulullah, aku berzina. Dan wanita ini dalam kondisi hamil. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kembalilah dulu sampai kemudian kamu melahirkan. Setelah wanita ini melahirkan, bayi ini dibawa bersama ibunya. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Ya, fatahhirni, sucikan aku. Dengan cara apa? Dirajam. Dirajam karena dia wanita yang sudah menikah. Bayangkan, dirajam, tapi untuk mensucikan daripada dosanya sendiri. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan anakku, fatahhirni, maka sucikan aku. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bawa dulu pergi anakmu sampai dia disapih. Sesudah anak ini disapih, datang membawa anaknya. Sambil anak ini memakan apalah, makanan roti apa sejenisnya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah menyapihnya. Ini buktinya kalau dia sudah makan. Apa di sini? Di sini rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak langsung merajamnya. Loh, kalau dia dirajam, Ustaz, ini konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Bahkan jika dia kemudian pergi menyusui anaknya dan dia tidak kembali, tidak akan dicari oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika dia sudah melahirkan, anaknya sudah disapih dan dia tidak kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kita terutama. Ya. Nanti kaitannya dengan solat misalnya. Dan terlalu banyak rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali amaliyah yang Rasul tidak ingin itu dibebankan kepada umatnya. Contoh siwak. Siwak, laula ana syuqqa ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan atas umatku, aku akan wajibkan mereka menggunakan siwak setiap kali akan salat. Termasuk salat 5 waktu nih, Isra dan Mi'raj. Salat berapa kali aslinya? 50 kali. Dan ini sering kali saya sampaikan. Salat itu aslinya 50 kali. Ketika Rasul menerima salat, perintah salat 50 kali, demi Allah Rasul sanggup melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Di dalam semua hadis, buktinya apa? Ketika Rasul menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam, dalam semua hadis beliau langsung turun, menunjukkan kesanggupan beliau untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam alaihi salatu wassalam. Tetapi apa yang membuat beliau akhirnya minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang beliau jumpa dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Ditanya, "Madza farada 'alaika rabbuk?" Apa yang diwajibkan Tuhan atas dirimu? Baginda Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, "Farada 'alayya 50 sholatan fi kulli yaumin wa lailah." Aku diwajibkan otomatis juga kepada umatnya salat 50 kali sehari semalam. Apa jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu apa jawaban Nabi Musa alaihi salatu wassalam? "Inna ummataka la tatiqu ala dzalika ya Muhammad." Umatmu tidak sanggup wahai Muhammad melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Sehingga begitu Rasul alaihi salatu wassalam disarankan oleh Nabi Musa, fas'al rabbaka takhfif, minta keringanan kepada Tuhanmu. Baginda Rasul alaihi salatu wasallam tanpa berpikir panjang meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan beliau apa? Umat kita. Dan beliau meminta keringanan itu tidak sekali. Meminta keringanan sampai
5 kali, dari 50 menjadi 40, dari 40 menjadi 30. Setiap berjumpa dengan Nabi Musa mengatakan enggak sanggup umat, minta keringanan, jadi 30. Nabi Musa bilang enggak sanggup, minta lagi, jadi 20, jadi 10, akhirnya menjadi 5. Tadinya Nabi Musa bilang apa? Umatmu tidak sanggup 5 kali. Ya. Coba bayangkan kalau 50 kali tadi itu. Ayo. Kalau per setengah jam kita sholat jadi berapa yang 24 jam itu? 48. Kalau sholat per setengah jam. Dinar tegawe salain satu waib sembayang doang. Ya kan? Iya. Baru sampai balik pulang dari masjid, wajah ke Ahmad Arman, Allahu Akbar, tulak tejok santren Malik. Ya kan? Sampai balik buka jeding, Allahu Akbar Allah. Makanya kalau benar 50 kali yang paling dimusuhi itu muazin dengan yang komat gitu. Coba siapa yang betah baru senduk nasi wah ya Allahu Akbar Allah. Baru tekemosan sale balik dong, Allahu Akbar Allah. Sakit tian tamu jeding dek sembahyang numpuk jadi 2 terkodok sikit dong. Nah, nih. Coba kalau 50 kali berat. Makanya saya katakan kalau betul 50 kali sholat barangkali kebanyakan yang murtad. Siapa yang tahan 50 kali sholat sehari semalam? Tidak ada yang tahan. Murtad barangkali. Apalagi di Lombok ya. Terahim belo. Itu terahim doang bis waktu nahi Malik sembayang itu terahim sekat kalin terahim. Subhanallah ya. Coba. Ayo, tetapi itulah kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tadi saya katakan bahwa Rasul sanggup untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Ya. Tetapi karena Rasul ini kasihan pada kita umatnya alaihi salatu wassalam, lalu beliau pun minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga salat menjadi berapa? 5 kali. Diskon berapa persen Sazahen? 90%. 50 jadi 5 itu 90%. Dinara dengan jual tanah 100 juta jadi 10 juta itu dinara. Orang ini nggak ada yang jual barangnya itu salian pekendeng timbang ya jual aja sisa 10% harganya, nggak ada. Dan sholat ini didiskon dari 100 menjadi 10%. Luar biasanya di sini linul qalb, hati yang lembut itu bersumber dari apa? Kita mengikuti sifat Allah tabaraka wa taala. At-Thayyib yang maha baik. Yang kemudian kita pelajari juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih sayang kepada kita alaihi salatu wassalam. Luar biasanya Rasul minta salat itu, meminta keringanan tidak kepada raja, bukan kepada Pak Jokowi, bukan kepada presiden, bukan juga kepada Donald Trump atau siapa raja dunia, tidak. Mintanya kepada raja di raja, maharaja. Rajanya para maharaja. Allah tabaraka wa taala. Al-Qahar yang maha memaksa, Al-Jabbar yang maha perkasa. Kalau Allah katakan nggak mau sholat 50 kali selesai, siapa yang bisa protes? Paham tak ini? Ini rahmat Allah nih. Kalau Allah nggak mau sholat, ya Rabb minta keringanan, Allah bilang nggak usah, udah 50 selesai. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian sampai mengurangi menjadi 5 kali sholat. Lalu ketika berjumpa dengan Nabi Musa sudah 5 kali, ditanya baginda Rasul oleh Nabi Musa, berapa kali? Rasul alaihi salatu wasallam menjawab 5 kali. Apa jawaban Nabi Musa? Umatku tidak sanggup Muhammad. Minta keringanan lagi kepada Tuhanmu. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, walakin nistahyaitu, karena Rasul lebih paham tentang umatnya. Apa kata Rasul? Aku malu minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terdengarlah suara yang mengatakan, solat itu 5 kali sehari semalam, tetapi setara dengan 50 kali sehari semalam. Ini solat ini udah diskon besar-besaran, setara dengan 50 kali. 5 kali, sisanya tinggal 5 kali. Masih malas-malasan, maunya gimana lagi ibadahnya? Kadang nggak tanggung-tanggung, 5 malas-malasan. Kadang telat-telatan, minta surga. Allah. Falan berpisah kancah malaikat Ridwan. Ya berpisah doang, enggak mungkin malaikat Ridwan akan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Kalau bicara Isra Mi'raj panjang ya.
Dakwah ke Taif ini masyhur sekali ceritanya kan, yang ketika pulang bukannya diterima dakwahnya melainkan beliau dilempar sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu yang mendampingi beliau tubuhnya itu penuh dengan darah radhiyallahu taala anhu. Bukan kalau fisik sakit cepat sembuhnya, cuman Rasul juga disakiti secara verbal. Dihina, dicaci maki. Makanya itu enggak kebayang saya. Khadijah bintu Khuwailid itu radhiyallahu taala anha. Kan dia saksikan sendiri suaminya dicaci maki. Radhiyallahu taala anha. Dikatakan penipu, dikatakan pendusta, dikatakan dukun, dikatakan. Dan itu didengar sendiri oleh Ummuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Bahkan setiap hari Rasul itu diancam untuk dibunuh alaihi salatu wasallam. Dan itu ditahu oleh siapa? Ummuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala. Maka Ummuna sosok yang luar biasa. Radhiyallahu taala anha. Tidak ada yang akan sebanding. Seorang wanita tidak ada yang akan sebanding dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ala kulli hal, ketika Rasul pulang dari Taif dilempar, ya. Kemudian yang murka itu bukan kita pun marah sekali mendengar itu. Yang murka sampai penduduk langit. Sampai-sampai disamperin nama siapa? Malaikat Jibril alaihi salam dengan malaikat penjaga gunung. Dan menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membalikkan kedua gunung kepada penduduk Taif. Di sini Rasul punya 3 hal yang mendukung beliau untuk melakukan itu. Yang pertama izin. Tidak mungkin malaikat akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika malaikat datang Allah membiarkan itu. Izin ada. Sebab ada. Kenapa? Ya, mereka berbuat menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab ada untuk membalikkan kedua gunung. Yang ketiga peluang ada, ditawarkan langsung sama malaikat penjaga gunung alaihi salatu wasallam. Tetapi apa jawaban beliau? Jangan engkau lakukan wahai malaikat, karena aku berharap akan lahir dari mereka orang-orang yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga alaihi salatu wassalam. Kesempatan itu justru boleh gunakan untuk mendoakan mereka. Dan ingat, doa orang yang dizalimi tidak akan pernah tertolak. Dan yang mendoakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kasih sayang linul qalb, hati yang lembut itu, ini menjadi karakter umat Islam. Bukan hati yang kaku, hati yang keras. Makanya Islam itu mengajarkan kita untuk tersenyum, ya, biwajhin taliq, wajah yang cerah, ya, la tudhirus syamatah, bahkan jangan menunjukkan bahagia ketika teman sedang menderita. Itu Islam itu. Empati, simpati itu merupakan ajaran agama Islam, dan Islam itu betul-betul agama akhlak. Ya. Maka tadi saya katakan, ya, pendustaan kepada agama, menghardik anak yatim, tidak mengajak orang memberikan makan orang miskin, kemudian semua riak di dalam solat, melalaikan solat sampai tidak bakhil dari pelit, ini bersumber dari hati yang keras. Maka hati-hati, ya. Dan sifat-sifat ini bisa jadi tidak ada pada semua, tidak semua ada pada seseorang, tapi ada kadang 1-2 sifat yang ada pada diri seorang, bahkan seorang muslim sekalipun, maka waspadalah, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Da'a yad'u itu artinya apa? Mendorong. Ya. Ini Al-Qur'an ini di dalam tafsir Al-Munir disebutkan ada beberapa sabab nuzulnya, ya. Ada yang mengatakan ini tentang Abu Jahal, bahwa ada seorang anak yatim yang warisannya itu dititipkan, dipercayakan kepada Abu Jahal. Kemudian suatu saat anak yatim ini datang dalam kondisi bertelanjang atau tidak berpakaian, datang kepada Abu Jahal untuk meminta haknya sendiri, harta warisnya, warisannya dia. Ya, tetapi dia didorong oleh Abu Jahal. Dan ini karakter musyrik nih, hati-hati. Ya, tidak memuliakan anak yatim itu karakter musyrik. Anak yatim sangat dimuliakan di dalam agama kita. Kenapa? Karena anak yatim ini nggak punya siapa-siapa. Yatim siapa yang disebut yatim? Faqidul walid, yang tidak memiliki ayah sebelum dia bulughh, sebelum baligh. Nah, jadi kalau saya ya sudah tidak anak yatim lagi karena sudah baligh, ya. Dulu ketika mami saya meninggal masih yatim itu, tahun 2000 itu saya belum baligh gitu. Ya. Ala kulli hal. Ya. Ya. Maka fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, yang mendorong. Da'a yad'u ini. Mendorong. Tadi kisahnya Abu Jahal itu. Atau tentang Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam. Beliau setiap pekan itu pasti menyembelih onta dan dibagikan kepada banyak orang. Ya, ada anak yatim minta, didorong oleh Abu Sufyan. Maka turunlah ayat ini untuk memberitahukan bahwa yang begitu, yang tidak memuliakan anak yatim, tidak menyayangi anak yatim, ini karakter orang-orang musyrik.
Berbeda dengan karakter kaum mukminin. Terutama anak siapa? Anak yatim tadi. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sedangkan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir ini, ketika dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Ketika dikatakan kepada orang-orang kafir ini, ayo berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada dirimu. Apa nih dengan kafir nih? Ya, kenapa kami harus memberikan orang yang sewaktu-waktu Allah bisa memberikannya makan? Ya. Ya, kenapa juga saya berikan mereka? Toh sewaktu-waktu Allah bisa memberikannya makan. Padahal apa yang mereka miliki ini merupakan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Kemudian dan anak yatim ini sangat dilindungi di dalam agama kita. Wa ammal yatima fala taqhar. Ya, jangan disakiti. Ya. Kemudian innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya mereka telah memakan api, memasukkan api ke dalam perut mereka. Kenapa begitu dilindungi anak yatim? Karena mereka tidak punya siapa-siapa yang membela mereka. Kenapa sosok ayah? Anak ini lebih butuh kepada ayah apa kepada ibu? Di masa-masa perkembangan, di awal masa perkembangan mereka, mereka tidak akan bisa terpisah dari ibunya. Tetapi di saat pembentukan karakter, kemandirian ini mereka membutuhkan seorang ayah. Ayah fungsi utamanya hamiyah, untuk melindungi, lil himayah, untuk melindungi anak-anaknya. Sekarang anak yatim tidak punya ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka. Dan Allah membebankan semua umat Islam untuk menjaga anak yatim. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikannya ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga, menunjukkan betapa dekat posisinya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat itu khawatir. Ya. Khawatir mereka akan menyakiti anak yatim, sehingga seolah-olah tidak mau diurus, sudah hidup sendiri aja karena khawatir akan mengambil hak mereka. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu jadi ya kalau kalian bercampur, kalian rawat mereka, ya, mereka ini memang saudara kalian di dalam agama, dan Allah tahu mana yang merusak dan mana yang berbuat baik. Jadi tadinya sahabat anti, tidak berani, bukan anti ya, khawatir akan kondisi mereka jika mereka menyakiti anak yatim. Kemudian turun firman ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan enggak apa-apa bergaul karena Allah mengetahui mana yang berbuat baik, bahkan dalam hati kita pun, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Intinya ya, jaga anak yatim. Tetapi begini, ada satu keyakinan di dalam masyarakat kita bahwa anak yatim apa-apa yang gawe ning kanggo silik. Ya kan? Anak yatim itu kalau di dalam keyakinan kita, dalam budaya kita, apapun yang dilakukan nggak boleh dilarang. Enggak. Kita punya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Yang tidak boleh di sini jika menyakiti atau yang kaitannya dengan hak-hak mereka. Tetapi jika mereka berbuat kerusakan, ini tidak boleh dibiarkan. Karena inilah bentuk kita merawat dan menjaga mereka. Mereka tidak sholat bukan dibiarkan, tidak, ditegur. Ketika mereka berbuat semena-mena di pasar, ngambil sana sini, ditegur. Karena ini kalau kita biarkan justru kita tidak memelihara mereka. Memelihara itu bukan memelihara masalah makan dan minum saja, tetapi memelihara mereka dari api neraka. Sebagaimana kita memelihara anak keturunan kita. Ini pemahaman yang salah di masyarakat. Bukan karena dia anak yatim kemudian berbuat semena-mena, tidak. Lalu mau dikemanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tetap kita arahkan. Ya. Nah ini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara bentuk perhatiannya kepada anak yatim, makanya salah satu tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan beberapa ummahatil mukminin itu untuk melindungi anak-anaknya, menjaga anak-anaknya. Ya, yang paling masyhur kisah nikahnya Rasul alaihi salatu wasallam dengan Ummu Salamah. Ya, karena Ummu Salamah ditinggal oleh Abu Salamah. Hadis yang paling terkenal tentang Salamah ini apa?
Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini ketika Rasul mengajarkan tata cara makan kepada anaknya, ya apa anak tiri jadinya ya? Anak tirinya, anaknya Ummu Salamah. Ketika di satu meja makan, berjawablah ke anak nih begitu. Ya, maka diajarkan tata cara makan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, wahai ananda. Ya, kul samillah, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tanganmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Nah, ini saya sempat tidak paham ini. Ya. Wa kul mimma yalik, enggak, yang kanduk tempe, lamun kan. Ternyata saya dapat dari Ustaz Amrullah. Beliau katakan, ini lamun sekik kanduk Ustaz. Lamun sekik kanduk, pada ruang kanduk ndendek terbejawat. Mulain kanduk je kanggo terbejawat. Ya, kata beliau begitu, ya. Dan kita kan ada apa namanya? Ada tata krama kalau di kita ini kan minta diambilkan. Ya. Nah, kalau dia satu betul, kalau satu sajiannya ya pada doang ngapain jawat ketiluruan temelah sama kan, ya. Dan ini dilarang, ya. Jadi ketika ini pelajaran, ya. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ummu Salamah dan mengatakan, wahai Ummu Salamah, bacalah Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairum minha. Ya. Wahai Ummu Salamah, bacalah, ya. Yang artinya apa? Ya Allah, ya, berikan pahala atas kesabaranku menghadapi musibah ini dan gantikan apa yang telah engkau ambil dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika Ummu Salamah mendengar doa ini dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, maka apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Apa kata Rasul? Baca saja. Ya Rasulullah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Baca saja wahai Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, membaca doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan balasan pahala atas kesabaranku menghadapi musibah ini dan gantikan apa yang hilang dari diriku dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka setelah lewat masa iddah, datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Tetapi Ummu Salamah enggak langsung nerima. Ya. Ummu Salamah enggak langsung nerima. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, anak saya banyak ya Rasulullah. Anak saya banyak. Dan aku sudah tua ya Rasulullah. Dan aku ini pencemburu ya Rasulullah. Aku khawatir karena kecemburuannya yang berlebih akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anakku banyak. Aku sudah tua. Ya. Yang kedua, yang ketiga, apa katanya? Aku ini pencemburu ya Rasulullah. Maka baginda Rasul sallallahu luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar romantisme itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, amma abnauki fa abnai. Adapun anak-anakmu yang banyak ini nanti akan menjadi anak-anakku. Ya. Amma kibru sinnika, adapun usia tuamu ini, fa ana kabirus sin, maka aku juga sudah tua. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ghiratuki, adapun cemburumu itu, fa adullahu taala an yudhibaha anki, maka aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan ini dari dirimu ya Allah. Coba 3 alasan Ummu Salamah tadi itu merasa berat menerima pinangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak. Rasul mengatakan, anak-anakmu ini nanti akan menjadi tanggung jawabku, akan menjadi anak-anakku. Aku sudah tua ya Rasulullah. Adapun kamu sudah tua, maka aku pun sudah tua, ya. Dan aku penyemburu ya Rasulullah. Aku akan berdoa kepada Allah agar rasa cemburumu ini, kecemburuanmu yang sangat ini hilang dari dirimu. Akhirnya apa? Diterimalah kemudian oleh Ummu Salamah dan resmilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian di dalam sejarah Ummu Salamah inilah yang kemudian Masya Allah, memang istri Rasul enggak ada yang semua kecerdasannya di atas rata-rata radhiyallahu taala. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, yang Allah menurunkan firman-Nya, inna fatahna laka fatham mubina, yang padahal kalau kita lihat di Sulhul Hudaybiyah itu yang dirugikan umat Islam. Karena ada perjanjian-perjanjian, tidak boleh umroh tahun ini, tahun depan, kemudian tidak boleh, banyak sekali yang merugikan umat Islam, ya. Tetapi justru Allah menurunkan firman surat Al-Fatah yang artinya kemenangan, ya. Nah, ketika Rasul tidak melanjutkan perjalanannya ke Mekah, itu para sahabat banyak yang protes. Bahkan semua sahabat, ya. Yang hanya menerima seorang saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang keimanan Abu Bakar itu di atas semua As-Siddiq.
Umar pun protes. Ya Rasulullah, bukankah kita ada di atas kebenaran ya Rasulullah? Tentu saja. Ya Rasulullah, bukankah yang kita lakukan ini perintah Allah? Tentu saja. Ya Rasulullah, bertanya, apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, inni Rasulullah. Wahai Umar, aku adalah Rasulullah dan aku tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintahnya. Kemudian apa? Umar pergi ke Abu Bakar. Umar pergi kepada Abu Bakar dan bertanya hal yang sama kepada Abu Bakar. Bukankah kita di atas kebenaran wahai Abu Bakar? Bukankah ini perintah Allah? Ya. Jawabannya sama persis dengan jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, innahu la Rasulullah. Wahai Umar, sesungguhnya itu adalah Rasulullah dan tidak mungkin Rasulullah akan apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya memang ya As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang bisa menyamai kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Intinya, kemudian tahallul Rasul, cukur. Rasul memerintah, coba ini, saking kecewanya sahabat ya, bukan kecewa pada Rasul, cuman kecewa pada keadaan saat itu tidak tidak jadi umroh ya. Sampai ketika Rasul memerintahkan mereka untuk tahallul menyukur rambut, tidak ada yang langsung mengikuti, bukan tidak mentaati, tidak ada yang langsung mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bersedih. Akhirnya masuk ke dalam tenda yang saat itu ikut adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasul kalau mau jalan itu ya beliau mengadakan qur'ah, undian. Jadi nama-nama istrinya kayak arisan lah, siapa yang ikut dengan Rasul begitu keluar namanya ya. Karena Rasul ketika meninggal dunia itu meninggalkan 9 orang istri ya. Nah, siapa yang ingin mendampingi Rasul di qur'ah dan artinya yang memilih bukan Rasul. Ini kan Allah yang menentukan ya. Nah, saat akan umrah Sulhul Hudaybiyah itu yang mengikuti adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala. Ini cerdasnya seorang istri. Apalagi pelajari tentang Khadijah, solutif orang. Ya, radhiyallahu taala anha. Ketika masuk ke dalam tenda dan ditanya dan Rasul menampakkan wajah yang sedih, Ummu Salamah bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, "Aku memerintahkan para sahabatku untuk mencukur rambutnya, tapi tidak ada yang segera melaksanakan perintahku." Apa kata Ummu Salamah? "Ya Rasulullah, jangan bicara wahai Rasulullah, keluarlah dari tenda, panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu ya Rasulullah, maka semua sahabat akan mengikutimu." Betul, Rasul keluar dari tenda, langsung nggak ngomong apa-apa, dicukur rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun semua mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya istri yang solutif ya, yang memberikan jalan keluar ya. Dan ini juga ya pentingnya punya banyak istri ya. Bukan selektif ya. Jadi Sarraden ini pentingnya punya istri yang solutif, bisa memberikan solusi, dan pentingnya punya banyak ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berwasiat kepada kita. Perhatikan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita untuk menjaga anak yatim. Wa huwa sayyidul yatama. Dan Rasul adalah para penghulu, para pemimpin orang yang memberikan perhatiannya kepada anak yatim. Wa nahnu kulluna yatama inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua ini yatim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membutuhkan kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wabil mu'minina raufur rahim, dan sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ya. Apa miskin ini pengertiannya? Saya baru tahu juga. Ya, Syekh Muhammad mengatakan alias Syingkiti, man sakanat yadahu anit tasarruf. Orang yang tangannya itu tidak bergerak. Tidak bergerak karena apa? Yang nggak punya sesuatu yang dia gunakan untuk bergerak. Ya, entah itu untuk aktivitas belanja, transaksi, entah dia mau pakai baju apa, benar-benar tangannya ini yang mau wah din berdua apa-apa. Wala lisan, bahkan lisannya itu sudah tidak mungkin minta lagi. Bahkan dia tidak bergerak dalam artian tidak kemana-mana. Ini miskin gati ini yang disebutkan miskin. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, bahkan untuk meminta kepada orang lain nggak mampu. Dan derajat miskin yang paling tinggi itu, kata beliau, adalah orang yang bahkan memiliki satu barang rame-rame. Seperti Ashabus Safinah yang di dalam surat Al-Kahfi. Amma safinatu fakanat limasakin. Ini satu kapal ya, selapuk ngepean dan yang kadu si sekek dan bau, dia harus minta pertimbangan jamaahnya dulu. Ini derajat kemiskinan paling tinggi ya. Satu rumah dia yang punya tuh banyak orang, pekerjaan sudah hendak punya, rumah dia tinggali punya banyak orang. Ya. Sampai
Perahu ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di antara ciri-ciri yang ketiga, orang yang masuk neraka selain dia mendustakan agama, kemudian tadi dia tidak baik kepada anak yatim. Bahkan di dalam hadis itu, kalau ada seorang sahabat yang datang mengadu tentang kerasnya hati beliau, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, mengarahkan dia untuk melakukan dua hal: mengusap kepala anak yatim, dan kedua memberikan makan orang miskin. Ini melembutkan hati. Dan ingat, lembut hati itu merupakan karakter seorang muslim, bukan qaswah, tidak keras, tidak kasar, ya. Baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'am bukan it'am. It'am itu memberi makan. Ta'am itu banyak. Artinya apa? Dia memberikan terus orang miskin ini, satu orang tapi bertahun-tahun atau lama begitu. Daripada it'am. It'am itu sekali. Makanya digunakan bahasa ta'am di sini, kata ta'am. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini bukan, Masya Allah, wala yahuddu, dan tidak mengajak orang, mencegah orang lain dari memberi makan orang-orang miskin. Ini kurang ajar, ya. Dia pelit, tidak mau kasih orang miskin. Sudah itu dia mengajak orang lain untuk tidak memberikan makan orang miskin. Ini maksudnya wala yahuddu, tidak mengajak orang untuk memberikan makan orang miskin. Bahkan dia mencegah-cegah. Makanya saya selalu kata, coba lihat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Jika dia tidak bisa, maka hendaklah dia menahan dirinya untuk berbicara. Liyasmut itu bukan diam. Barangkali pernah saya jelaskan ini. Liyasmut itu bukan diam. Kalau diam itu kan orang diam bisa saja karena dua hal. Yang pertama, karena dia tidak mampu. Yang kedua, dia mampu tapi memilih untuk diam. Itu diam. Tapi kalau liyasmut itu dia mampu untuk berucap, tetapi dia mampu menahan dirinya. Ini yasmut. Beda kan? Beda dia. Ada yang dia memang peneduk, ya apa-apa yang meledak doang, bom, meledeket, teduk, menu. Ya. Jadi dia pendiam, diam dasarnya. Kalau liyasmut itu bukan. Dia punya keinginan untuk mengumpat, tapi dia mampu menahan diri. Apa prinsip hidup yang kita dapatkan di dalam hadis ini? Jika kamu tidak bisa berbuat baik, maka jangan lakukan keburukan. Nah, ini derajatnya lebih buruk lagi. Sudah berbuat buruk, mengajak orang lain untuk berbuat buruk. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mana yang lebih utama? Memberikan makan orang miskin atau mengajak orang untuk memberikan makan orang miskin? Syekh Mutar mengatakan, Syekh Muhammad ibn Ali Asy-Syanqiti beliau mengatakan lebih baik posisinya itu mengajak orang lain untuk makan, mengajak orang lain untuk apa? Memberikan makan orang miskin. Walaupun yang paling bagus dua-duanya, selain dia memberikan makan orang miskin, dia juga mengajak orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Kayak ACT, betul, ya. Kayak ACT, lembaga zakat, apa dasi, yang seperti itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Ini ada hadisnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku qaswatal qalb. Tadi saya katakan, ya, saya sebutkan hadisnya bahwa ada seorang laki-laki yang datang mengadu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keras hatinya. Maka Rasul mengarahkan dia untuk apa? Mengusap kepala anak yatim dan memberikan makan orang miskin, ya. Kita lanjutkan. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Apa maksudnya yang salat sini? Yang punya kewajiban salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang punya kewajiban salat tetapi apa? Lalai. Ya. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa tafsiran dari hadis ini? Tadi saya katakan, yang pertama tafsirannya adalah tentang orang-orang munafik, ya, yang lalai dari sholat. Mereka melaksanakan sholat sekedar menunjukkan bahwa dirinya masih Islam secara zahir, tetapi mereka melakukan itu tidak mengharapkan pahala. Dan ketika mereka meninggalkan sholat, mereka tidak merasa berdosa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ditambah lagi salatnya riya. Tetapi begini, ada tafsiran yang lain. Ya. Apa katanya? Ini di tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, ya. An Ibnu Abbas, ya. Alladzina yuakhirunaha an awqatiha, yaitu orang yang menunda-nunda salatnya. Wail, apa makna wail? Wail ini bahaya maknanya. Halakun wa azabun. Maknanya halak, kehancuran, wa azab, ya, wal zul,
halakun wa adzabun wa dzul. Halak kehancuran, wa adzab, adzab, dzul kehinaan. Ini mana wail? Fa wailul lil musallin. Ada di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Wail ini makna jelek sekali. Wailul lil aqabi minan nar. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang-orang yang masuk neraka gara-gara tumit. Wail. Fa wailul lil musallin. Ingat di antara maknanya alladzina yuakhirunaha an awqatiha, yang mengakhirkan salat dari waktunya. Bidha'atil waqti dalam riwayat yang lain, dalam tafsiran yang lain, ya. Mereka menyia-nyiakan waktunya. Apalagi la yusallunaha limawaqitiha, ya. Mereka tidak salat pada waktunya. Jadi bukan yang tidak salat lagi. Kalau yang tidak salat itu sudah jelas masuk ke dalam neraka. Masalakakum fi saqor qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqor? Yang pertama mereka jawab apa? Lam nakum minal musallin. Kami dulu bukanlah orang yang salat di dunia. Walam nakunu tu'imul miskin, dan tidak memberikan makan orang miskin. Berkaitan erat. Dan coba lihat, kata para ulama, di antara hal yang menyebabkan kehusyuan kita salat adalah hati yang lembut. Maka orang yang sering bersedekah kepada orang-orang miskin, yang mencintai anak-anak yatim, adalah orang yang apa? Sangat berpotensi untuk mendapatkan kehusyuan salat. Dan orang yang paling susah salatnya untuk khusyuk itu adalah orang yang hatinya keras. Ya. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam tafsir beliau untuk Al-Arba'in An-Nawawiyah mengutip perkataan salah seorang ulama namanya Al-Mirzabani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yahtajul musalli ila arba'i khisalin hatta turfa'a salatuhu. Seseorang membutuhkan 4 hal sampai salatnya ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, yang pertama hudurul qalbi, hadirnya hati. Wa syuhudul aqli, disaksikan dengan akal, akal yang awas, ya. Wa khudu'ul arkan, tunduknya anggota badan. Wa khusyu'ul jawari, dan khusyuknya anggota tubuh. Sama. Khudu' tunduk, khusyuk beda. Tunduk dengan khusyuk. Faman shalla bila huduri qalbin fahuwa musallin lahin. Barang siapa yang salat tanpa adanya hati, maka dia seorang yang lalai, lahin, ya. Wa man shalla bila syuhudi aqlin, dan barang siapa yang salat tanpa akalnya, ya, fahuwa musallin sahin, maka dia orang yang lupa dalam salatnya. Coba antum, bukan antum, kita gitu. Ya, kadang baru mulai Allahu Akbar sudah mikirin cicilan ini, cicilan itu, yang punya cicilan, ya, utang, ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika tidak, kadang sering sekali lupa. Jangankan sholat. Ini kata Syekh Ali Muhammad Ali Asy-Shinqiti, beliau mengatakan bukan hanya di sholat saja nih, di wudhu pun coba lihat itu. Kadang lupa sudah cuci muka atau belum. Ya, ya kan? Atau apa katanya? Ini rambut nih, rambut aja sudah apa belum? Misalnya rambut kan sekali, karena lupa tuh nih. Kadang kita tidak sadar, bahkan sesudah cuci kaki, begitu kita kalau di dalam kamar mandi bisa berbusana, tadi sudah wudu apa belum? Maka ini hati-hati. Wa man shalla bila khudu'il jawarih fahuwa musallin khati'. Barang siapa yang sholat tanpa tunduknya anggota badan, maka orang sholatnya salah. Contohnya apa? Rukunnya tidak sempurna. Ya. Wa man shalla bihadhil arkan, dan siapa yang sholat dengan semua, ya, semua rukun yang tadi, maka inilah yang disebut dengan sholat secara sempurna. Jadi akal, hati, akal, dan anggota badan. Ya. Bahkan kata Imam Nawawi, orang yang ikhlas belum tentu orang yang jujur dalam beribadah. Atau antum baca syarah beliau di Al-Arba'in An-Nawawi yang pertama di bab al-ikhlas, di bab niat. Ya. Karena ada orang yang ikhlas tapi enggak jujur beribadah. Contohnya kata beliau, orang yang melaksanakan sholat, anggaplah ketika ada panggilan sholat kemudian dia berjamaah di masjid, tidak ada yang menggerakkan dia untuk sholat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang yang ikhlas. Tetapi ketika dia sholat, dia tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kata beliau, ini orang yang ikhlas tapi belum mencapai derajat siddiq. Ikhlasnya sudah, tapi siddiqnya itu belum. Makanya derajat siddiq itu derajat yang tinggi. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Siddiq ini derajatnya siapa nih?
Derajatnya siapa? Nabi jelas. Derajatnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang tadi saya kasih contoh ketika semua seperti tidak menerima kondisi yang terjadi, hanya Abu Bakar yang jawabannya persis seperti jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fantabihu wahdharu, hati-hati ya. Berat memang khusyuk ini. Dan kadang yang buat kita tidak khusyuk sholat itu karena kita tidak memandang sholat ini penting, tidak serius. Coba lihat ketika kita mau haflatul khitam, haflah kemarin, haflah takharruj itu apa namanya? Apa istilah sewon tertelop macam lete ini? Wisuda itu. Wisuda ya dulu ya. Apa? Festival ya. Ketika kita mau festival itu. Coba, berapa bulan persiapan kita? 6 bulan kan? Betul kan? 6 bulan kita di anak-anak kita persiapkan semua karena kita memandang festival ini penting. Ya. Apalagi Ustadz Nopal sangat penting. Penting sekali festival ini. Sehingga kita siapkan diri. Masya Allah, anak-anak kita setting dan lain sebagainya. Yang tidak pernah pakai jas. Saya nggak pernah pakai sepatu. Ya Ustaz Zahid ya. Sampai minjem baju dan jas ya waktu itu. Saya ambil langsung bajunya. Langsung diambil bajunya. So begitu pentingnya kita, sehingga persiapan kita luar biasa. Coba kita, kapan kita mempersiapkan diri untuk sholat sebelum azan? Setelah azan pun masih pegang HP. Tunggu iqamah. Jadi kadang sholat ini gak khusyuk karena kita tidak pandang penting. Ya kan? Sholat kemudian pakai baju seadanya. Makanya saya katakan laki-laki itu sholat sebisa mungkin di masjid. Karena ibaratnya apa kemarin Arman? Seperti belajar online dan offline. Kita sholat di rumah itu seperti belajar offline. Belajar online. Pakai Zoom itu coba. Antum yakin tidak anak-anak itu tenang? Itu banyak gangguan anak-anak itu. Di sekitar antum nggak tahu ada yang izin makan dulu dan lain sebagainya. Kalau dia online, itu sama halnya dengan sholat apa di dalam? Sholat di rumah. Bagi yang laki-laki ini. Banyak gangguan. Deman anak menunggang. Jibril paling hobi tuh. Kalau sholat sunnah di rumah misalnya, dia tahu dia tamu dalam kereng gak? Nyelondok, maksud saya nyelondok. Ya. Kalau kita sujud pasti naik, bermami-mami. Belum lagi ketika kita ruku, angkat muun, pas badangan muun, penkemos, ya Allah Akbar, kelek sih. Ya kan? Nggak khusyuk kita sholat di rumah itu. Belum kalau bunyi HP antum. Kenapa sholat di masjid ini? Karena kita khususkan itu untuk ibadah. Ketika kita mengkhususkan sesuatu untuk fungsi tertentu, dia akan maksimal hasilnya. Belajar online itu anak-anak nggak khusyuk. Itu ibaratnya sholat di rumah. Lah kalau sholat di masjid offline, ini benar-benar kita mempersiapkan diri untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuknya tinggi. Ya. Coba enggak bisa untuk musuh di rumah itu apa? Salah satu yang tidak bisa dikejar di rumah, walaupun pahala berjamaahnya bisa sama karena berjamaah tetap dapat 27 derajat. Salah satu yang tidak bisa dikejar itu kekhusyuannya salah satunya. Langkah ke masjidnya, berjumpa banyak sekali ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid. Ya. Jadi upayakan benar ya. Terutama mempersiapkan diri. Apalagi setan itu jago memang. Ya. Subuh, ya begitu azan subuh kita bangun pasti sakit perut itu. Pasti sakit perut. Wajar gas semalaman itu. Gas. Padahal mohon maaf, sekian menit duduk di kamar mandi kadang tidak ada yang keluar. Kenapa? Dibuat kita terlambat. Minimal setan itu berhasil membuat kita meninggalkan sholat qobliyah subuh. Atau minimal membuat kita terlambat untuk sholat subuh. Padahal kalau kita lihat ikhwani wa akhwati fillah, sholat ini semua manfaatnya kembali kepada kita. Apa isi sholat? Zikir.